Halo, selamat sore teman-teman subscriber dan para penggemar Jet 1000 dimanapun kalian berada. Hari ini sambil nunggu si ibu ya, yang mulia, ambil setoran barang sambil nunggu COD juga di sini. Nah, ini saya ingin berbagi informasi khususnya untuk teman-teman yang pengen cari mobil DLC Jet 1000 ya, yang nantinya pengen digunakan untuk aktivitas sehari-hari, bekerja atau untuk momen-momen keluarga. Kemarin ada pertanyaan, Mas, kalau mau beli mobil Jet 1000 itu apa sih yang harus diperhatikan? Ini kalau pengalaman pribadi saya sendiri, itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk yang pengen merawat nantinya dalam jangka panjang. Soal Jet 1000 itu yang sudah pernah saya lakukan atau yang sudah saya share juga di beberapa video sebelumnya. Itu kalau pengen cari mobil DLC Jet 1000, yang pertama yaitu cek dulu surat-suratnya. Jadi ketika mau belanja unit jet berapapun tahunnya ya, apapun kondisinya, yang pertama itu harus suratnya jelas dulu ya, mulai dari BPKB sama STNK itu harus ada dan sesuai. Oke. Yang kedua itu nomor rangka dan nomor mesin. Ini juga cukup penting ya. Nomor rangka dan nomor mesin ini untuk kedepannya kan pajak tahunan ya, 1 tahun sekali dan 5 tahun sekali. Kalau bermasalah di nomor rangka dan nomor mesin, itu bisa menjadi rumit untuk proses pajak tahunannya. Jadi nomor rangka, nomor mesin itu harus sesuai, nggak cacat, tulisannya jelas, yang tertera di surat ya, di STNK ya, nomor rangka dan nomor mesin harus sesuai, harus tembus. Yang ketiga soal kondisi mesin. Nah, kalau yang ketiga ini mesin fleksibel ya, maksudnya kalau dapat kondisi untuk bahan, cari yang umumnya lah, ada kerusakan tapi nggak banyak, itu bisa jadi alternatif pilihan. Kalau barangnya bener-bener capek ya, maksudnya kondisi mesinnya juga parah, ya jangan dibeli. Kalau teman-teman nggak paham sama sekali soal mesin, bisa minta bantuan ke teman-teman yang ada di forum-forum ya, di grup-grup jual beli itu ada, atau mungkin bisa langsung ajak orang bengkel yang benar-benar percaya di tempat lokasi masing-masing untuk memantau langsung kondisi mesin dari Jet 1000-nya. Oke, kalau sudah deal, mantap, masih bisa diakali dengan biaya yang cukup terjangkau, oke lah, gas. Terus yang keempat, soal kaki-kaki. Nah, kaki-kaki ini juga cukup penting karena untuk nantinya dalam perjalanan ya, untuk keseharian atau digunakan untuk harian, kaki-kaki itu cukup paling utama juga ya, jangan sampai kelewatan ya. Kalau untuk pembenahan 1 atau 2 titik boleh lah, tapi kalau total ya bisa menjadi bahan pertimbangan nantinya. Yang 4 itu. Yang terakhir soal budget atau biaya. Nah, kalau budget biaya sih sebenarnya di Jet 1000 itu ngikuti ya, kalau kondisinya bagus harganya juga agak tinggi. Kalau unitnya Jet 1000-nya ini standar ya, umum ya, sekelas bahan, juga harganya cukup terjangkau. Apalagi yang paling murah itu ada, kemarin saya tahu di beberapa sosial media yang di post di Facebook itu ada yang 5-7 jutaan, bahkan ada yang ya nggak sampai 10 lah, tapi dengan kondisi yang apa adanya, mungkin suratnya ada yang hilang atau kondisi mesin juga sudah capek dan lain sebagainya. Terus yang terakhir satu, soal body atau sasis. Ini body sama sasis juga harus dicek dulu ya. Kalau kroposnya ya, mungkin cat-catnya juga yang lepas-lepas itu masih bisa diakali, masih bisa di tambal sulam, oke, nggak masalah ya. Kalau parah ya janganlah, nanti kasihan, untuk biayanya cukup tinggi untuk restorasi total, mulai dari cat ya, terus body kalau ada yang kropos, terus bagian rangka kalau ada yang bengkok dan sebagainya, atau yang patah, itu juga harus hati-hati. Oke, itu aja tipsnya. Jadi yang pertama soal surat, 2 dari nomor rangka nomor mesin, 3 dari mesin sudah berapa? Ada 5 ya. Jadi 5 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan bisa jadi bahan pertimbangan, atau mungkin teman-teman bisa sharing-sharing juga dengan beberapa teman-teman yang ada di sosial media, Facebook dan sebagainya, untuk tips yang ampuh ya, cara beli atau cara memilih mobil Jet 1000 sebelum digunakan atau sebelum dipinang. Kalau saya yang sudah saya lakukan itu.
Jadi poinnya yaitu untuk bekal supaya nanti meminimalisir biaya maintenance atau biaya perawatan. Ya semoga yang cari mobil J1000 dimanapun lokasinya dapat unit yang benar-benar membawa berkah dan dapat hijat yang selalu lancar dengan kondisi yang normal aman. Itu aja informasi yang bisa saya share ya. Pas ini nyonya sudah mau datang, ibu juga sudah datang ambil barang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa sekali lagi like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Daris Effendi. Semoga sehat selalu, salam 3 piston, dan lancar selalu. Sip, cabut yo.